Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 3, kelompok Elena, ingin melakukan praktikum tentang uji respirasi pada makhluk hidup. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Mengetahui banyaknya oksigen yang dibutuhkan oleh hewan dan tumbuhan dalam respirasi. 2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi respirasi. 3. Mengetahui perbedaan respirasi hewan dan tumbuhan. Alat dan bahan. Yang pertama ada alat yaitu respirometer, neraca, jarum suntik, stopwatch, sarung tangan, dan sendok. Yang kedua ada bahan yaitu kapas, plastisin, eosin, kristal kalium hidroksida atau KOH, jangkrik, kecambah atau tauge, dan tisu. Cara kerja uji respirasi pada kecambah. 1. Timbanglah KOH dengan neraca sebanyak 2 gram, lalu bungkuslah dengan menggunakan kapas, kemudian masukkan ke dalam tabung respirometer. 2. Masukkan kecambah yang sudah ditimbang seberat 2 gram ke dalam tabung respirometer. 3. Tutuplah tabung respirometer, kemudian sambungan penutupnya diberi plastisin agar tidak ada udara yang masuk dan keluar. 4. Masukkan eosin sebanyak 1 ml pada ujung pipa respirometer dengan menggunakan jarum suntik. 5. Ukur pergerakan eosin dengan menggunakan stopwatch secara berkala yaitu 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit. Cara kerja uji respirasi pada jangkrik. 1. Timbanglah KOH dengan neraca sebanyak 2 gram, lalu bungkuslah dengan menggunakan kapas, kemudian masukkan ke dalam tabung respirometer. 2. Kemudian masukkan 2 ekor jangkrik yang sudah ditimbang ke dalam tabung respirometer. 3. Tutuplah tabung respirometer, kemudian sambungan penutupnya diberi plastisin agar tidak ada udara yang masuk dan keluar. 4. Masukkan eosin sebanyak 1 ml pada ujung pipa respirometer dengan menggunakan jarum suntik. 5. Ukur pergerakan eosin dengan menggunakan stopwatch secara berkala yaitu 2 menit, 4 menit, 6 menit, 8 menit, 10 menit. Dari data yang diambil melalui uji coba dengan respirometer sederhana, mengukur kecepatan respirasi tumbuhan dan hewan dengan eosin, data diambil dengan cara mengamati kedudukan larutan warna pada skala respirometer tiap 2 menit. Hal ini dipastikan karena eosin yang bergerak tersebut disebabkan oleh aktivitas kecambah ataupun jangkrik dan KOH. Peran KOH adalah mengikat CO2 karena KOH bersifat hidrofil atau hidrofilia. Maka dari itu KOH dilapisi tisu agar sifat kaustik dari KOH tidak terlalu berefek pada makhluk hidup yang ada di dalam tabung ketika melakukan ekspirasi. CO2 dari sisa metabolisme kecambah atau jangkrik akan diikat oleh KOH. Volume udara yang berkurang akan menyebabkan adanya tekanan negatif yang menyebabkan eosin gerak menuju tabung kaca yang berisi jangkrik. Sehingga semakin banyak udara yang dibutuhkan, maka semakin cepat laju respirasinya. Maka larutannya berwarna juga akan lebih cepat bergerak ke arah tabung. Laju respirasi pada kecambah, perlakuan untuk mengukur kecepatan pada kecambah sama dengan perlakuan terhadap jangkrik. Menggunakan KOH untuk mengikat CO2 dan larutan berwarna sebagai indikator sekaligus pemisah udara dalam dan luar tabung. Laju respirasi pada jangkrik. Pada praktikum respirasi kali ini menggunakan jangkrik yang dimasukkan ke dalam respirometer. Jangkrik ini dimasukkan ke dalam tabung respirometer, kemudian dimasukkan KOH yang berfungsi untuk mengikat CO2. Namun KOH harus dibungkus terlebih dahulu dengan menggunakan kapas sebelum dimasukkan ke dalam tabung. Hal ini dimaksudkan untuk memisahkan jangkrik dengan zat kimia. Kemudian pada ujung pipa kapiler diberi cairan larutan berwarna sebagai indikator sekaligus memisahkan udara yang ada di dalam tabung dan udara yang ada di luar tabung. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa NaOH dapat membantu mempercepat proses pernapasan pada jangkrik dan terdapat hubungan antara berat atau ukuran serangga dengan kecepatan pernapasannya. Semakin berat atau besar tubuh jangkrik maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan, jadi semakin cepat pernapasannya. Semakin ringan tubuh jangkrik maka semakin sedikit oksigen yang dibutuhkan sehingga semakin lambat pernapasannya. Aktivitas dari jangkrik itu sendiri juga mempengaruhi kebutuhan oksigen. Kemudian dalam hal pernapasan hewan lebih cepat dan membutuhkan lebih banyak oksigen daripada respirasi tumbuhan. Karena hewan bergerak aktif sedangkan tumbuhan bergerak pasif. Paling baru dari hasil percobaan yang kami lakukan di mana pergerakan kedudukan eosin lebih cepat daripada
saat percobaan menggunakan jangkrik. Sedangkan pada saat menggunakan kecambah, pergerakan eosin terlihat bergerak lambat.